Saya tuh mau nanya, ada beberapa hal itu ya. Yang pertama itu, Bible itu kan mulai ditulis di abad pertama ya, 100 Masehi ya. Berarti kan seharusnya nggak sezaman itu sama Yesus kan. Nah kemudian itu apa? Matius, Markus, kemudian Yohanes dan lain sebagainya itu kan yang saya baca-baca dari beberapa artikel itu, mereka itu tidak bisa terkonfirmasi gitu orangnya itu siapa gitu. Nah, apakah mungkin orang-orang ini, para penulis-penulis Bible ini, mungkin nggak kalau mereka ini satu orang ini hanya menyamar menjadi beberapa nama gitu misalnya tuh, mungkin gitu ya, karena apa namanya, nggak jelas gitu siapa penulisnya itu aja sih sebetulnya yang mau saya tanyakan. Ya, Bunda Rahma, kenapa feedback Bunda Rahma? Dibenerin dulu itu redaksi noise-nya. Baik, Gurunda udah monitor, Gurunda. Ada pertanyaan dari Bang Pingwin. Lagi bikin kopi kayaknya. Oh iya. Terus satu lagi Bang, itu buat yang di bawah itu, yang Kristen nggak usah apa promo-promo nama Edis lah. Edis tuh nggak nyembah Yesus loh. Nggak usah kebanyakan cerita udas Edis. Ah kentut loh. Bawa aja Edisnya ke sini, nggak usah memprovokasi loh. Orang bener aja. Udah gitu aja Bang. Baik, nanti tunggu ya. Ya. Siap. Izin turun ya. Siap. Sehat. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata ada obat dietnya juga loh, Bunda Rahma. Udah nerima belum obat dietnya? Siapa? Oh, adakah? Masya Allah. Iya. Bunda ada obat dietnya juga. Ternyata saya mau kalau ada obat dietnya. Saya udah terlalu burutu buat saya. Boleh tuh. Ini obat dietnya nih ya, saya tunjukin nih. Kebetulan Mbak De barusan nge-WA. Kang ada obat dietnya katanya. Boleh Mbak De. Ini obat dietnya nih. Saya baru tahu nih ada obat dietnya. Ini obat dietnya. Udah masuk ke Sadli Store belum nih obat dietnya? Nah, sama ini nih. Sadli, obat dietnya udah masuk belum Sadli? Nah, saya pengen banget nih. Ini obat dietnya ya. Teman-teman kalau mau pesan ke Bang Sadli nanti silahkan. Skincare sama obat diet nih kayaknya nih. Tambah si spek ya Bang. Pantesan bagus, bodinya Mbak De itu bagus. Benar, saya nggak mengada-ngada karena telah ketemu langsung ya kemarin di Jakarta di Dunia Nyata. 2 kali saya ketemu langsung. Masya Allah itu benar-benar sempurna. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu skincare-nya bahannya alami, tanpa merkuri, tanpa bahan-bahan kimia yang lainnya. Ulangi Bang, domisili di mana supaya yang mau langsung ke Abang tuh deket. Ya buat teman-teman yang daerahnya di Sumatera Barat, saya posisi di Sumatera Barat Padang. Kalau mau pesan bisa langsung hubungi WA saya, ada di bio. Skincare-nya bahannya alami, tanpa merkuri, tanpa bahan kimia yang lainnya. Aman kok. Bang, cara promosinya itu buat PT-PT di TikTok Abang ya. Tampilkan tuh edit-edit sebagus-bagus. Tampilkan tuh sering-sering ini buat PT-PT tentang itu ya. Ya siap Bunda. Kasih masuk juga itu di ininya obat jam untuk diet ya Bang Kian Santang ya. Bagus itu.
Iya. Padang di Mau Dajek. Padangnya di kota Padang, Bang. Edis nantang mulu. Teman-teman, jangan spam Edis terus. Kalau si Edis bener-bener pinter, suruh naik ke sini sekarang. Suruh naik ke sini sekarang. Soalnya apa? Dari dulu, dari zaman Jum sama Gurunda itu dibal-bali terus. Nggak ada apa-apanya si Edis itu, cuma modal nyerocos terus. Dia pengennya Gurunda Juma ke sana dan si live-nya itu FYP. Si live-nya itu banyak yang nonton, terus banyak yang ngasih gift ke dia. Nah itu pengennya seperti itu si Edis. Cuma keluar-keluar di channelnya. Coba suruh datang ke sini. Suruh datang ke sini. Kalau bisa menang, saya kasih harimau 1. Saya kasih singa 1 kalau si Edis menang. Dari zaman di Zoom itu udah dikantongin terus sama Gurunda. Dikarungin terus, nggak ada apa-apanya, modal nyerocos aja. Jangan di spam terus masalah si Edis ya. Atau kalau enggak saya blok tuh. Orang nggak ada ilmu, nggak ada apa. Saya tahu persis tuh si Edis kayak gimana dulu tuh. Sama Gurunda digimanain. Jangankan sama Gurunda, sama Bang Nandar aja dikarungin. Sama Bang Kores. Nggak ada apa-apanya si Edis itu. Modal congor doang, koar-koar. Belajar Quran 10 tahun, baca alif batasa aja nggak bisa huruf hijaiyah. Yang muslim nggak usah ikut-ikutan typing si Edis. Nanti saya blok nih. Kafir kok dibesarin namanya, orang gak ada ilmu. Gak usah dibesarin nama-nama kafir itu. Gak ada apa-apanya sama Gurunda itu. Saya di situ jauh tuh, cari panggung doang. Dipikirnya mau kepancing kali. Sama saya aja tuh di Zoom kemarin tuh. Gini modelnya dia tuh Kang. Kalau udah bertanya, kita jawab, kabur. Pantang dia kalau dia ditanya tuh. Nggak ada jawabannya kalau dia kabur dia. Kabur saya dia alergi sama pertanyaan saya di situ. Nggak mau dia ditanyai. Pandainya cuma mengkritisi, nggak mau dia dikritisi. Mukanya udah jelek, framing lagi. Oke teman-teman ya, segera di order. Kalau mau jadi reseller tuh minimal order ambil 10 ya, 10 paket. 10 paket tuh dengan harga 100.000 ya. Kalau di bawah 10 tuh ya 130. Jadi mending ambil 10. Bisa pun dijual ya jadi reseller, boleh pun dijual ya pada keluarganya, teman-temannya, diperkenalkan. Ambil 10. Karena harga itu 100, kalau ngambil 10 ya bisa jadi reseller pun bisa dijual. Untuk pakai sendiri itu ya. Tapi saya makainya pun udah 3 hari udah nampak perubahannya. Masya Allah. Masya Allah. Oh Bunda Rahma nanti sama Uni Ripa ikut naik ke Komal sama Mbak De promo Bunda Rahma ya. Ini diminta langsung sama Mbak De. Boleh ya, berarti aku buka kamera. Iya untuk nunjukin itunya doang. Atau nggak usah buka kamera ya? Obat diet 10. Besok aja Raina. Aku mau itu. Bukan untuk saya sih, aku enggak. Bunda aku minat juga beli 10 paket ya. Tina, naik aja Tina sini. Masya Allah, naik. Tina Seron. Belum ini Sultan juga loh, naik. Tadi bukannya minta naik. Tina Seron. Belum, minta naik Mbak Tina minta naik. Atau gimana ya, DM ke saya, ke Bang Sadli, Bang Zuma Store. Boleh tuh. Apa otomatis harganya kurang kalau ambil 10 ya di Bang Zuma Store? Ya dicek ya, masuk ke Bang Zuma Store tuh TikTok, akun TikTok Shop. Mbak Tina silahkan, nah kita lihat ya. Sama obat diet. Nah kalau obat diet besok ya. Kalau obat diet besok kebetulan saya mau
Lab juga obat dietnya besok ini khusus yang King Care. Assalamualaikum Kalau warahmatullahi bonbon, wabarakatuh. kalau Waalaikumsalam. bonbon beli obat diet boleh nggak bonbon? Udah membeledak dia. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bang Uda, Bu Rahma, bisa kirim ke Saudi nggak ya? Nggak bisa bang, ke luar negeri belum bisa. Ke luar negeri belum bisa tadi kata Gurunda. Belum. Belum ada izin. Belum bisa. Begitu. Duh, benar pingin banget tuh kalau bisa dikirim gini sini Saudi. Nanti pulang dulu ke Indonesia bang, baru beli, baru berangkat lagi ke Saudi, ya kan? Oh, ongkosnya gede. Bang Agung, kirim ke istana Bang Agung. Boleh, Gitu bang. aja, gitu aja ya Bang. Siap, Salam aja siap. buat Bang, buat Gini, Gurunda, Bang, sehat Bang selalu sahabat. Gurunda, Bunda, Bentar, sehat sebentar. selalu. Amin. Bang sahabat, sebentar Bang sahabat. Coba promosikan Iya, kepada gimana, Bun? promosikan kepada saudara-saudara di Indonesia, kan banyak keluarganya di Indonesia kan. Promosikan. Banyak insya Allah pun insya gitu, Allah. Bang. Iya, insya Allah, Makasih, insya Allah. Bang. Saya selalu nonton Bang Juma. Selalu saya nonton Bang Juma. Bunda sehat selalu, Masya Allah. Burunda sehat Makasih, selalu. Bang. Salam buat semuanya. Ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku, dengan memfollow up ini usaha Gurunda, itulah bentuk antara lain bentuk kita mensupport ya dakwah beliau ya. Dengan memfollow up usaha beliau ini ya, dan bukan untuk kepentingan pribadi ya. 5.000 dari setiap penjualan skincare ini diberikan kepada kas api, yaitu untuk kegiatan-kegiatan API secara offline ya, dan untuk menyantuni atau memberi apa ya bantuan kepada para mualaf kita. Itu ya tujuan-tujuannya ya. Jadi tolong siapa lagi kalau bukan kita ya, itu apa ya, itulah rasa empati kita, rasa dukungan kita kepada guru kita ya, Bang Zuma, mendukung beliau berdakwah gitu loh teman-teman ya. Silakan kita ini iklan aja sampai sejam. Ya sabar konten kok juga, kalau naik diskusi kok nangis. Daripada kok perpuluhan, lebih kita ini berusaha secara halal ya. Ini halal. Baik, Kita- Bunda Rahma, silakan. kita lanjut besok ya ininya ya, apa promosinya ya, Bang Jack. Boleh, Semangat selalu Bang Jack ya. Ya, Semoga- santang. Oke, siap. Semoga laris manis Ya, Bang. Tanjung Ya. Kimpul. Oke. Amin. Aku Oke, turun ya, makasih Pak. banyak. Makasih Di bawah banyak, dulu Pak. ya, Bang Jack. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Marines, kenapa kau kejang-kejang Marines? Ada apa? Marines. Marines, kenapa kejang-kejang terus Marines? Marines, Tuhan kau kan jajar 3 tuh. Kenapa kau marah-marah? Boy, lu typing jago, tapi lu sekalinya di atas tuh kok kenapa diem lu? Marines, Marines. Marines, woi. Marines. Wah, nggak punya mulut kayaknya kau ya, cuma punya jempol doang ya. Bang Juma dicari si Edis, saya bekuin ya, terus-terusan nih, spam gini terus, saya bekuin nih, lihat aja nih. Itu Oten. Oten gitu memang. Ya, ini ada sudut pandang Muslim apa Kristen? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Ya, saya cuma mau tanya satu hal atau beberapa hal. Nggak lama.
Oh gitu, bentar. Gurunda jubahnya monitor nggak? Gurunda, ada teman Oten Gurunda mau. Iya, ini Bang Juma ini yang digedein. Gitu. Pegang yang santang itu. Host ini belum terkena. Aduh, orang baru. Kenapa? Ada masalah apa Bang Sudut Pandang? Mau tanya karena aku pernah nonton video YouTube tahu dengan Habib Rizik. Nah, saya nonton videonya, dia bilang kalau saya ketemu orang Kristen yang ngucapin selamat Natal sama saya cuma bilang lam yalid walam yulad. Itu kalau nggak salah di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus? Apa artinya lam yalid walam yulad, Bang? Ya, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke. Masalahnya di mana, Bang? Apakah tidak beranak dan diperanakan itu adalah esensi ataupun sifat daripada keilahian Tuhan itu sendiri? Ya, sifat keilahian, Bang. Oh, jadi bisa dikatakan kalau sifat keilahian yang namanya Tuhan tidak boleh beranak dan diperanakan. Jika dia beranak dan diperanakan maka dia bukan Tuhan. Ya, kalau dia beranak dan diperanakan dia bukan Tuhan, Bang. Dia ciptaan. Karena ada yang menciptakan di situ, Bang. Mungkin secara gamblangnya Gurunda Juma mau menjelaskan. Tapadol Gurunda. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika guru kami mengatakan lam yalid walam yulad, itu betul. Karena memang dalam kitabnya Yahudi dalam hal ini termasuk kitabnya Yesus, di dalam bilangan 23 nomor 19 itu diterangkan bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Di Hosea 11 nomor 9 juga hal yang sama diterangkan dengan jelas, sebab aku ini adalah Allah dan aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Jadi Allah itu laisa kamislihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Hakikat yang maha tinggi, kemudian dia tidak serupa dengan makhluk. Nah, kalau maha tinggi artinya dia tidak setara dengan apapun. Nah, untuk kemudian dia punya anak, dia harus setara. Dia harus setara dengan pribadi yang lain, dengan hakikat yang lain. Nah, kalau dia setara dengan hakikat yang lain, maka hakikat yang satu dengan hakikat yang satu kemudian bertemu, lahirlah hakikat baru. Nah, kalau itu terjadi, maka itu bukan Tuhan, tapi itu dewa. Nah, sementara para nabi termasuk Yesus itu tidak menyembah dewa. Mereka menyembah Tuhan, Khalik, pencipta alam semesta yang tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, mengajak kita mengucapkan selamat Natal, ya jawab aja, lam yalid walam yulad. Maaf, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Seperti itu. Baik, terima kasih buat penjelasannya Bang Zuma. Iya, Nanti sama-sama. kita ngobrol-ngobrol lagi ya, udah aja. Baik. Itu aja cuma tanya ya. Nanti Makasih. berkelanjutan. Mungkin ya, Bang. ada yang lain yang mau ditanyakan Bang Sudut Pandang biar jelas. Jadi jangan mendengar dari pihak sebelah yang menjelek-jelekan Muslim. Nah, di sini kesempatan Anda untuk Islam ini gimana sih? Islam ini seperti apa sih gitu? Silahkan. Mau poligami kayak mau apa kayak silahkan. Yang penting dalam ranah bertanya Bang Sudut Pandang, bukan menjelaskan. Ada banyak tapi satu ini aja dulu. Saya cuma hanya memastikan bahwa benar tadi Bang Zuma berkata itu adalah suatu kemutlakan bahwa Tuhan itu tidak boleh beranak dan diperanakan. Jika beranak atau diperanakan dia bukan Tuhan. Benar Bang Zuma? Betul sekali. Terima kasih. Nanti saya sambung ya Bang. Cuma itu aja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, sama-sama. Sama-sama. Ya, di bawah banyak Oten, silahkan naik. Jensen, silahkan Jensen naik sini Jensen. Ini banyak banget Oten di bawah, tapi kenapa nggak mau naik sini? Takut ini ya, takut mualaf ya kayaknya. Takut goyah. Pasti goyah. Ya kalau mengucapkan Natal itu berarti kita mengimani atau mengakui kelahiran Tuhan. Padahal Tuhan tidak beranak. Tuhan tidak diperanakkan. Itu udah betul, Masya Allah. Tapi Oten ini kok cuma sepotong udah turun.
untuk menuntaskan ya pemahamannya. Takut dia. Asmi, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Asmi. Ini ada Martinez itu. Martinez udah tersadar atau kok masih pingsan? Martinez. Itu di bawah ngehujat Bang Juma terus tuh. Marines, bukan Martinez, Bang. Marines. Iya, Marines. Martinez. Marimas. Bukan Marimar. Kokodok. Ih, kodok. Kokodok. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam persaudaraan Bang Zuma. Barakallah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedikit Bunda mohon maaf apabila saya lancang dalam berbicara. Tapi ada sedikit ini. Kemarin saya DM Bang Zuma, tapi kok nggak bisa ya Bunda? Apa itu Bang? Iya, kemarin tuh ada apa ya yang mengatasnamakan akun Bang Zuma, tapi kok dia ngomongnya tuh kotor banget gitu loh. Iya. Aku sempat screenshot, terus juga sempat kirim DM ke beberapa akun yang ada di koma, tapi tidak satupun yang respon gitu Bang Zuma. Mohon maaf dengan kekurangan. Itu palsu Bang. Orang Nah, baru di itu. TikTok ya. Itu palsu. Mereka memakai akun-akun guru kita. Ya kalau nggak nipu mereka tuh nggak laku. Nipu-nipu lah Kristen itu Bang. Apa namanya pengikutnya banyak, lumayan ada berapa ya? 13.000 kalau nggak salah itu. Ya itu banyak pengikut dari Muslim juga itu yang ketipu. Harusnya di unfollow itu atau diblokir langsung. Bang Dewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8690. Bunda Darni naik. Surah Al Imran naik. Bunda Darni. Baik, terima kasih Bang Zuma, sehat selalu. Saya Ya, sama-sama. selalu mengikuti, selalu setiap malam mengikuti komal-komal di setiap Bang Zuma. Terima kasih barakallah. Ya. Selalu semuanya. Terima Semoga kasih Allah Bang. memberikan rezeki yang lancar, kemudian juga rezeki yang berlimpah, kesehatan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada Mumu Per sama Pas, Muslim apa Kristen? Insyaallah, alhamdulillah, mantap barakallah, Islam 100%. Alhamdulillah. Bunda Rahma feedback, Bunda Rahma dibenerin dulu. Ini Mumu Per, Muslim apa Kristen? Mumu Per. Halo, cek ya, saya Kristen, nggak mungkin saya nyembah buta huruf. Baik. Oh, ini mah si Pixie the King, si Ontohot beleguk sih ya. Saya Penghujat. tahu sih. Iyalah, gua tahu suara lu menyet. Masa sih? Lu takut ya kalau Gimana ketemu gue? Jeng? Gimana Jeng? Umat di luar Israel disebut anjing. Jangan Gimana, Jeng? bilang Muhammad anjing dong. Gak boleh kalau kau ngomong seperti itu kan. Nih penghujat ini. Anjing. Si monyet kafir ini penghujat. Diturunin. Iya. Turunin aja orang tak punya malu. Orang yang lahir dari anusnya mamanya. Pengikut Penghujat agama itu penjahat di situ gitu. Ganti-ganti nama terus, nggak bisa kecek. Maaf ya teman-teman yang di bawah, saya nggak tahu dia penghujat. Setelah dengar suaranya udah tahu. Masya Allah, ada yang kayak gitu ya Guru Ndak, saking bencinya ke Islam dia. Hidup numpang padahal di negara kita ya. Iya. Hidup numpang di negara bekas jajahan kakeknya. Tak malu cari makan di negara bekas jajahannya sendiri. Majikannya menjajah 350 tahun. Begitu Lahir dari diusir. selangkangan. Tuh, Guru Ndak. Begitu diusir, dia yang teriak merdeka, merdeka tanpa malu-malu. Ini Alcong sama Juli Muslim apa Kristen? Alcong sama Juli. Alcong. Alhamdulillah Kristen Bang. Alhamdulillah Kristen.
Ada yang kayak gini. Aduh, nggak sanggup saya, nggak sanggup. Maksudnya dia sudah ikhlas, dirinya itu udah dipersiapkan neraka gitu, maksudnya. Bersyukur Bang Suma, karena neraka disiapkan untuk mereka orang kafir. Anda slow sekarang kayaknya. Iya, alhamdulillah sudah banyak yang mu'alaf. Udah banyak yang terwaraskan gitu ya. Ayo, para Oten, silakan Sudah bertanya banyak yang kepada Bang Zuma, guru kami. sudah banyak yang terwaraskan, kemudian ya sehingga yang sisa ini para penghujat-penghujat yang tidak mengerti apa-apa. Penolong-penolong setan ajanya yang masih bertahan. Seperti itu, saudaraku Acong. Al-Quran itu wahyu Ketinggian. Allah atau Ketinggian bang materinya. Bahas Oke, kitab Anda, kitab Anda. Ketinggian. Bahas dulu tulisan-tulisan Paulus itu firman Tuhan atau bukan, itu dulu. Kalau bahasa Al-Quran itu hanya bisa kalau wudu. Anda wudu dulu baru bisa. Nah, kalau anda bertanya di tentang mana ditulis pewahyuan, begitu, Bang? Dalilnya di mana, Bang? Harus Kalau- wudu dulu baru baca Quran. kalau Anda bahas pewahyuan itu hanya ada di Islam, tidak ada di Kristen itu wahyu, nggak ada. Itu Kristen Indonesia aja yang pinjam hasil curian itu yang dipakai kata wahyu. Nah sekarang yang mau dipermasalahkan ini untuk Kristen ini, itu tulisan-tulisan Paulus 13 buku itu Paulus terima dari mana? Dari mana itu karangannya? Dari Yesus tidak, dari Elohim juga. Mana Bang Acong? Karena tulisan Paulus Ya. inilah yang mengantarkan Kristen ini menyembah anak orang. Oh ya? Ya iya dong. Hai, mantras. Duluan mana ada? Duluan mana ada? Siapa? Duluan mana ada? Paulus dengan Petrus? Duluan mana ada? Duluan Petrus lah. Nah, duluan Petrus. Nah, Petrus sudah mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Di mana tuh? Jadi gimana? Di mana Di tuh? Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Oke. Petrus mengatakan berapa kali? Apa? Berapa kali dia mengatakan Yesus itu Tuhan? Berapa kali? Ya, satu kali pun itu sudah Satu cukup. kali. Oke. Berapa? Sabar. Petrus mengatakan Yesus Tuhan satu kali. Terus kemudian Yesus mengatakan hakikat yang ada di langit itu adalah Tuhan satu-satunya, itu berapa kali? Aduh. Yesus Suma, mengatakan Bapa yang kacau mengutus Anda dirinya ini. adalah Tuhan, itu berapa kali? Berapa kali Yesus Anda mengatakan, berapa Tunggu, kali Yesus Suma. mengadakan tangan ke Tunggu, atas langit? Suma. Berapa kali Yesus sujud ke bumi untuk menyembah kepada yang ada di langit? Berapa kali? Selama Satu. Yesus berfirman, setiap Yesus bersabda, pasti dia merujuk kepada Tuhan yang ada di langit. Berapa kali? Petrus cuma satu kali. Anda ikuti Petrus. Yesus berkali-kali mengatakan Tuhannya adalah yang di langit, yang di surga. Anda tidak percaya, justru percaya kepada Petrus. Ahok. Ya, saya juga, Bang Suma, saya juga Ya. harus percaya karena Yesus berkata bahwa dia juga adalah Tuhan. Di mana tuh? Ahok juga kamu. Di mana dia katakan Yohanes dirinya Tuhan? 13 ayat 13. Dia nggak Bagaimana mengatakan Anda? dia sebagai Tuhan di situ. Dia menyatakan dirinya kenapa? sebagai Tuhan. Ayo. Ya, Tuhan. Ya kalau umpamanya Tuhan, kenapa? Apa alasannya di sana? Ya enggak, sama enggak antara Tuhan Kenapa? dengan Tuhan? Sama enggak antara Oh. Tuhan dengan Tuhan? Anda tahu tidak bahwa kita ini tidak botol, jangan bahlul. Saya Bahwa tanya, saya Bang. tanya, sama enggak Tuhan dengan Tuhan? Sama enggak? Ya, Ya, apa? Tuhan itu kan bisa disebut Tuhan, bisa disebut Raja, bisa disebut Nabi, bisa juga disebut itu batu karang. Oke, baik, gimana baik, kalian ini, baik. Bang? Boleh enggak Ya. boleh enggak Presiden Prabowo atau Presiden Jokowi Anda panggil Tuhan? Boleh enggak? Tidak boleh lah. Masa Ya. kan saya Tadi tidak- katanya Tuhan dan Tuhan sama. Iya.
Anda akan menulis Tuhan untuk Jokowi dan untuk Prabowo itu dalam tanda T kecil. T kecil. Emang bahasa Yunani ada T kecil, T besar? Tanya dulu. Bahasa Yunani mengenal huruf kecil, huruf besar. Yohanes 13 ditulis di situ. Yohanes 13 ayat. Yohanes 13 ayat 13. Dengarkan ya. Bahasa Yunani apakah mengenal huruf besar, huruf kecil? Kenal enggak? Ayo. Iya, bagaimana saya mau jawab kalau di mute begitu? Oke, sekarang Yunani itu kenal huruf besar, huruf kecil nggak? Iya, kata Tuhan itu bahasa Yunani apa Indonesia? Bahasa Indonesia kata Tuhan. Bahasa Indonesia artinya Kenapa apa? kamu bertanya bahasa Yunani? Kenapa Anda bicara bahasa Yunani? Oh, Yesus dalam begitu, Kipli? Original kitabmu itu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Kipli, udah kejang-kejang ini. Kita kan lagi bicara Tuhan ini. Kenapa kamu ke Yunani? Yesus pada saat mengatakan, Yesus pada saat berkata di Yohanes 13:13 itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik. Dia menyebut apa di sana? Dia menyebut Allah atau Mar? Ya. Pokoknya di situ sudah disebut Tuhan. Anda mau ngomong kemana-mana, Bahlul bahwa Kristen itu adalah itu ku bilang teman-teman, tipu daya iblis itu mantan SD kali. Itu kukatakan bahwasanya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuat tipu daya iblis itu kuat itu orang-orang kafir laknat kayak begini yang membuatnya kuat. Di situ disebut sebagai Mar, tidak disebut sebagai Allah. Tapi apa kata manusia penolong setan ini? Apa yang katakan? Terserah, ya tergantung nenekmu kiper. Itulah yang saya katakan. Inna kaidah syaitan. Kabur itu Bang Juma, kabur. Mantan SD itu. Jadi tipu daya setan itu sebenarnya sangat lemah. Lemah sekali. Ya nyaris seperti tipisnya kulit bawang. Iblis itu tak berdaya apabila kita menghadapinya dengan akal. Cuman orang ini tidak menggunakan akal, maka Tuhan dan Tuhan namakan semua. Nan reka nakan rengaseng. Bunda Rahma bilang kanre balala. Karo inji komo baturin nih. Bang Juma, maaf Bang Juma, itu namanya orang tak tamat SD itu Bang Juma, kabur dia itu. Bikin malu. Gitu ya. Iya. Tapi gini, begini saudaraku, mereka semakin tinggi tingkat taraf pendidikan mereka itu menipu diri mereka utamanya. Sama seperti Tuhan dan Tuhan kan? Di situ Yesus disebut Tuhan, tapi mereka memanggilnya Tuhan. Padahal makna untuk orang Indonesia Tuhan dan Tuhan itu adalah satu kata yang maknanya sangat-sangat jauh berbeda. Tuhan Jokowi, Tuhan Jokowi, tidak sama. Berarti antara Mar dan Allah itu nggak sama. Kan katanya. Itulah celakanya orang-orang ini. Karena mereka adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Silakan. Ya ini Jeremy Muslim apa Kristen? Kristen. Nah, silakan ditambahkan yang tadi atau mau bikin tema baru silakan. Pertanyaannya nih Pak, kan saya yang tadi saya nanyakan kan katanya kalau ASWT itu kan di Kias Al-Ankabut 46 itu kan sama dengan Allah Yahudi dan Kristen. Pertanyaannya saya tadi itu kenapa firman Allah di Al-Quran itu melarang menyebut Allah SWT itu sebagai Bapa, padahal di iman Yahudi dan Kristen itu tuh diperbolehkan. Bahkan misalnya Israel itu disebut anak-anak Allah, anak sulung Allah, disebut istri Allah, dan bahkan di Yeremia 3 ayat 19 di mana disebut sebagai istri-istri Allah itu di mana, Bung? Hosea 2 ayat 19. Oke, kita baca ya. Hosea 19 nomor 2 ya. Hosea 2 ayat 19. Oh, sorry. Terjungkir tadi itu. Ya, silakan Anda baca. Nih ya, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan.
Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Oke. Jadi Anda ingin gimana? Nah kan dari situ kan itu kan boleh kan di dalam iman Yahudi, Yudaisme menyebut Allah itu sebagai Bapa. Kenapa di Islam itu dilarang? Kalau saya baca itu masuknya jadi dosa ya, musyrik atau menduakan Tuhan. Oke. Jadi Anda harus pahami begini. Ketika kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan mengambil istri, ini adalah ketika orang-orang Israel ini ditolak kemudian oleh Tuhan. Tapi istri yang dimaksud di situ, coba Anda baca dalam bahasa aslinya. Apa yang dikatakan dalam bahasa aslinya? Benarkah istri? Ayo. Itu hubungan metafora. Enggak, saya tanya dulu, dalam bahasa aslinya benarkah istri? Atau orang yang intim? Orang yang intim ya disebutnya kan intim sebagai istri, Pak. Tapi kan kalau di Islam kalau Anda menyebut kayak gitu kan itu jadi dosa. Itu kalau kita nyebut Allah SWT sebagai Bapak, saya nanya-nanya ke Ustadz. Jadi gini, saudara, nilai itu bergeser ketika sampai kepada meja Kristen. Kalau orang-orang Yahudi mengaku sebagai anak-anak Elohim, mereka mendudukkan anak di situ sebagai hamba. Coba Anda lihat, Yesus itu berulang kali dipanggil sebagai panggilan anak. Tapi anak yang dimaksud di situ adalah hamba. Coba Anda lihat dalam Lukas Kisah Para Rasul 4 nomor 27-28. Yesus disebut hamba. Amsal 3 nomor 11-12 yang disebut anak Tuhan itu adalah orang atau hamba yang taat mendengarkan didikan Tuhan. Itu yang disebut anak. Sedangkan Kristen, nilai itu bergeser ketika dikatakan sebagai anak, maka orang Kristen menganggap itu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, itu maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16, akulah yang maha tinggi, akulah yang maha suci, subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin hakikat yang maha tinggi memiliki anak? Bagaimana mungkin hakikat yang maha suci itu memiliki anak? Itu tak ada itu. Kapan dia punya anak? Dalam arti kata dia juga punya turunan dalam arti kata Tuhan yang sehakikat dengan dia. Maka itu sama dengan Tuhan tidak lagi suci tapi tercemar. Seperti itu untuk sementara. Silakan Bunda Rahma diambil alih sebentar. Air saya mendidih. Silakan. Bentar aja. Boleh. Ya, terima kasih. Ini Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Jadi sedikit ya. Tapi kan Yesus disebut juga anak tunggal Allah dan dia akan disebut anak tunggal tidak ada seorang pun yang dapat melihat di Yohanes 1 ayat 18 tidak ada seorang pun yang melihat Allah tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Jadi apa yang ini Bang masalahmu? Berarti kan maaf ya, bukan berarti soalnya itu kan berarti hubungan Allah dalam Yahudi dan Kristen itu beda dengan Allah di Islam, karena Allah di Islam itu melarang kalau menganggap umat-umatnya itu sebagai anak-anak Allah. Itu kan. Tapi gini, pemahaman orang Yahudi itu anak Allah itu artinya orang dekat kepada Allah atau orang soleh. Orang Yahudi pemahamnya itu ya. Makanya Yakub tuh dia coba anak Allah. Tunggal Allah. Tapi Kristen ini keliru, sesat, karena menganggap anak Allah itu artinya bagian dari Allah itu sendiri atau turunan dari Allah atau Allah itu sendiri lah ya, kan macam-macam nih pemahaman. Padahal kalau kita ke si Paulus di Roma ya, semua orang yang dikaruniai roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dikaruniai roh Allah adalah anak Allah. Jadi banyaklah yang bisa disebut Allah itu di kekristenan ya. Jadi beda ya pemahaman Yahudi dengan Kristen. Anak Allah itu artinya orang-orang soleh, orang taat, orang dekat kepada Allah. Nah orang Kristen ini beda lagi. Jadi nggak sama. Sama kami kalau orang Islam itu berkata orang soleh, orang taat, berarti dia dekat kepada Allah. Gitu Bang. Gini Bu, tapi kan kalau Islam itu kan dekat sama Allah cuma sebatas hamba dan Tuhan, dan ingat hamba
anak dan anak Allah dan anak Allah dan hamba itu beda loh. Kalau hamba itu kan kita cuma bisa sebagai pesuruhnya, tapi kalau anak itu kita dapat janji waris dari Allah itu. Dan kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia kan disebut anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Kalau Yesus tuh hamba, bahkan budak loh. Dia kan ini Bu, dalam kemanusiaannya memang dia sebagai hamba dan budak, tapi dalam kalahannya dia itu setara dengan Bapa. Mana setaranya Bang? Coba apa setaranya? Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus tidak, ini kita buktikan ya. Yesus tidak tahu hari kiamat, hanya Bapa di surga yang tahu ya. Malaikat pun tidak. Yesus tidak tahu pohon ara berbuah apa enggak. Setaranya di mana? Kalau kita baca kisah para rasul ya, Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Yesus apa ciptaannya? Enggak ada setara-taranya Pak. Enggak ada, sama sekali enggak ada. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Enggak andal yang menyetarakan. Padahal enggak ada tuh. Kalau kita baca kisah para rasul lagi ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Itu Yesus yang kau serahkan di hadapan Pilatus. Dimuliakan, memang semua nabi, rasul itu utusan Allah, dimuliakan oleh Allah. Coba kita baca dulu ya, kita kembali dulu Yohanes 17:3. Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Apa itu utusan? Baca lagi di Yohanes. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi setiap utusan itu ya bisa bermukjizat. Seperti Rasulullah SAW, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa atau Yesus. Bisa bermukjizat karena memang Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Artinya Allah menyertai mereka. Mereka tuh ya para rasul tuh bermukjizat atas izin Allah. Jadi nggak ada sama sekali kesetaraan Allah itu dengan Yesus ya, nggak pernah Yesus mengatakan dia setara dengan Allah, nggak pernah. Selalu dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa atau Allah. Yesus tuh nggak ada sama sekali. Kembali tadi yang saudara kita bertanya itu tentang kurios, itu di situ Tuhan. Di tempat lain di di Kolose 3:22, hai hamba-hambaku taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Di sini penerjemah lain mengartikan Tuhanmu itu kurios. Tapi kenapa lain? Karena kelicikan lain kepada selain Yesus, kata kurios itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Selain Yesus ya. Tapi kalau merujuk kepada Yesus tentang kurios itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Ya, mau lihat buktinya? Kan Coba gini, buka Kolose 3:22. Kan kalau ditranslasikan ke bahasa Ibrani kan Adonai. Adonai itu kan salah satu gelar Tuhan Israel. Makanya Yesus disebut Tuhan, dan ini kan ada juga nih pengakuannya nih. Dalam Yohanes 8:58 kata Yesus kepada mereka, sebelum aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dan dalam ayat ini Yesus menggunakan ungkapan aku telah ada itu ego eimi yang sama diwahyukan dengan nama Tuhan yang pada Musa di semak yang menyala, Keluaran 3:14. Aku adalah aku. Klaim ini dipahami oleh pendengar Bang Zuma sudah standby. Gurunda yang udah ada. Membuat mereka ingin melempari dia dengan batu. Begini ya. Akulah dia. Aku ada sebelum Abraham ada. Terus Adam, Nuh. Ya, gimana itu? Apa kau juga memenuhankan itu? Nuh. Karena dia ada sebelum Abraham ada. Kemudian data di Bibelmu itu kata Yesus, aku datang dan berasal dari Bapa. Berarti Bapa ini adalah sumber. Tapi kenapa teman-teman Kristen ini meninggalkan sang sumber ini, lebih beralih kepada menuhankan Yesus? Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa. Gini Bu, kenapa kalian menolak perkataan Yesus? Kenapa? Kan gini Bu, Yesus itu kan disebut firman Allah di Yohanes 1 ayat 1. Bahkan apa itu firman? Apa itu firman itu kan, menurut kamu coba apa? Ibu baca di apa kejadian Saya tanya kamu, nggak usah suruh baca pemahamanmu. Kau kan udah pintar nih, udah baca Bible. Menurut kamu apa itu firman? Firman itu kan perkataan Tuhan. Nah, firman itu perkataan. Nah, kalau firman itu perkataan. Yang di dalam diri Tuhan. Perkataan. Dan dia kan selalu terus, Tuhan itu kan kalau apakah Yesus sebentar? Apakah Apakah Yesus ini perkataan?
Yes, yang Apakah Yesus yang perkataan? Yes, perkataannya sudah ada sejak kekal Saya bersama-sama Allah. tanya, Yesus yang ini apa perkataan yang jalan kemana-mana? Bisa ke perkataan itu nongol kemana-mana, jalan, makan ikan goreng, atau berdakwah ngomong, bisa perkataan ngomong? Kan gini Bu, Yesus itu kan firman atau Kan gini. logos ide Allah. Dia kan Ya, jadi firman manusia. itu perkataan. Kamu pikir kamu pikir firman ini kau makna Yesus itu perkataan ini kau makna Yesus. Perkataan itu apakah bisa berwujud? Bisa. Perkataan itu kalimat. Coba kau menulis di situ apa perkataanmu itu berwujud. Bisa Bu, kan kalau dia kan firman, perkataan dan logos, dan itu bisa jadinya bisa dilihat dalam wujud manusia. Firman itu telah menjadi manusia, baru itu wujud kehendak Allah, kalam Allah, kalimat Allah, perintah Allah itu telah menjadi manusia, baru itu muncul jadi manusia. Karena itu sudah berwujud. Kalimat perintah itu atau firman itu sudah berwujud menjadi manusia Yesus. Makanya Yohanes 14:1-14 ya. Di situ tertulis firman itu telah menjadi firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah terjadi proses. Bukan tertulis di Bibelmu firman itu Yesus, enggak ada. Firman itu telah menjadi manusia. Misalnya nih, saya jadi kau berlogika ya. Saya masuk ke sebuah warung nih, saya minta tolong buatkan, saya berfirman, berkata, berkalam, ngomong nih, keluar kata-kata saya berfirman, kata-kata keluar dari mulut saya. Tolong buatkan saya secangkir teh. Saya berkata kepada pelayannya ya, tolong buatkan saya secangkir teh. Tidak lama kemudian teh di depan saya udah ada, secangkir teh udah ada. Apakah teh itu adalah saya? Teh itu adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari kemampuan saya berucap, berkata, berkehendak. Muncul teh di depan saya. Teh itu bukan saya, tapi hasil. Makanya Yohanes 14:1 itu, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan Tuhan itu telah berubah menjadi manusia. Kehendak Allah itu telah berubah menjadi manusia. Nggak ada tertulis firman itu Yesus. Nggak ada. Firman itu telah menjadi manusia. Berproses menjadi manusia. Makanya Yesus itu dikandung 9 bulan. Ketika malaikat berkata, engkau akan hamil. Maria kaget loh, saya kan tidak bersuami. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Maria. Apa kata Maria? Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Kehamilan itu pun jadi. Begitu. Dan itu kan pas lahir, dan itu kan pas malaikat itu kan bilang ini adalah Kristus Tuhan kan. Berarti kan dia itu adalah Tuhan dalam wujud manusia, istilahnya. Di situ kurio, sudah kutunjukkan tadi kan, tipu-tipu lain. Kurio itu kan artinya Tuhan, Bu. Translatein aja ke bahasa Ibrani jadi Adonai. Adonai itu kan gelar Tuhan Israel. Kenapa kok lari? Kenapa kok coba pakai akalmu? Adakah orang-orang Yahudi memahami manusia itu Tuhan? Coba akalmu itu sehatkan sedikit lah. Ada, di mana orang-orang Yahudi memahami? Bahkan ingat, Yesus itu dibunuh, dilempari. Yesus dibunuh, dilempari. Kalau tidak dibunuh Yesus oleh Yahudi, nggak ada Tuhanmu itu. Masa kau masuk-masukkan Adonai segala macam? Pemahaman Yahudi itu nggak akan nyambung, Bang. Pemahaman Yahudi itu nggak akan nyambung. Makanya kalian itu bingung ya. Perjanjian lama yang notabene itu punya Musa, kalian ingin kawinkan dengan doktrin Bapak Gereja dengan manusia jadi Tuhan, inkarnasi jadi Tuhan, itu nggak nyambung. Makanya kalian kenapa kalau diskusi mental? Iya, saya 9, di mana nyambungnya? Itu kan seorang anak lahir yaitu dapat gelarnya Allah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Di mana Yesus pernah bergelar Allah di Bibelmu itu? Yesus itu adalah Allah. Filipi Mana? 2 ayat 6 sampai 7. Filipi si Paulus lagi. Pernyataan Yesus. Dan setahu saya ya Bu, orang Yahudi menyalibkan Yesus itu karena dia menyatakan diri dengan Allah. Enggak, salah itu. Baca itu Iya, Yohanes Bu. 11. Satu perikop baca. Perencanaan, Bang. Berbayar, Bu. Saya Bang, udah belajar, baca, Bu. Bang, dengar dulu, Bang. Baca Yohanes 11. Perencanaan pembunuhan Yesus. Baca tuh satu perikop tuh. Kenapa Yesus mau dibunuh? Bukan karena menyetarakan. Oh, Yesus orang taat Yahudi, agama Yahudi kok. Masa dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Yesus orang taat Yahudi, beragama Yahudi. Mamahnya aja itu taat, dia dibawa ke bait suci, dia dikhitan. Bagaimana mungkin Yesus mau menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Ini ada Yohanes 10 ayat 33 nih Bu.
Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau Di menghujat mana Allah dan Yesus karena pernah engkau menyetarakan sekalipun hanya dirinya? seorang manusia saja Itu kan menyamakan dirimu pemahamanmu. dengan Allah. Itu kan sebentar. Itu kan pemahamanmu. Sekarang saya tanya, di mana Yesus pernah menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Yohanes 10 Selalu dia 33. berkata, Tuhanku, Tuhanku, Bapa itu Tuhanku. Aku bersyukur Itu kepadamu nubuat Bapa, mesianis, Bu, Tuhan dari langit dan Mazmur bumi. 22. Lari lagi ke situ, lari lagi ke Mazmur. Di mana itu? Ingat ya, 22, Bu. ingat ya, Mazmur Perjanjian Lama itu tanah itu milik Yahudi yang kalian ambil. Tidak, Bu. Tanah Orang Kristen itu itu ya, semuanya tidak. Yahudi, Bu. Tanah Dari pengajaran, Petrus, Bang. Paulus, Pengajaran, Yohanes, Bang, Matius. pengajaran para nabi di Perjanjian Lama itu tidak ada mengajarkan Tuhan inkarnasi jadi manusia, kemudian Trinitas, nggak ada. Nggak ada, Bu. Kalian Trinitas malu itu lah, Bang, Kejadian 1 ayat 1 sampai mengikuti 3. Perjanjian Kejadian 1 Lama. ayat 26. Lari ke kejadian lagi. Kejadian 1:3 ya, beryesuslah Tuhan, seperti itu. Kalau Yesus Kejadian itu 1 maknai ayat 1 firman. sampai 3, Bu. Beryesus berfirmanlah Tuhan, kalau Yesus itu firman, beryesuslah Tuhan. Yesus Jadilah itu kan terang. firman Allah, Bu, yang satu dan kekal sama Allah bersama Roh Kudus atau Roh Allah Di yang mana satu dan Yesus itu kekal. firman Allah? Di mana tertulis Yesus adalah firman Allah? Di mana? Lah tadi Kau udah ini dijelasin, yang Bu, ada Yohanes 1 kamu ayat ini 1. Kristen ya. Kristen ini di Indonesia yang ada di Bible kau tolak mentah-mentah. Yang tidak ada tertulis letterlek di Bible kau imani. Ini kan namanya goblok. Lah, Bu, Yang saya ada tidak belajar, Bu, tertulis ya tentang iman kata Yesus. Kristen, Bu. Dengar dulu. Yang ada tertulis kata Yesus, dia utusan, dia hamba, dia rabi, dia nabi. Dia guru, rabi. Dia raja dan juga Dia Allah, Tuhan Bu. itu tidak ada, dia Tuhan. Itu yang kau Ada, imani. Bu. Dia selalu Yesus itu kurios. Kurios itu kan Tapi- ketuhannya Israel namanya Adonai. Itu translatein aja dalam bahasa Ibrani, Bu. Itu Adonai. Adonai. Di mana Gelar Tuhan orang Israel kan ada mengimani Yahweh, manusia itu Elohim, Tuhan? Adonai, Di El mana? Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Kasih Rafa, datanya Jehovah di mana? Manusia. Di mana Bentar datanya izin. Israel? Saya nyapa ini Ehan sama Kora-Kora Muslim apa Kristen? Ehan sama Kora-Kora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ehan Muslim apa Kristen? Islam saya Pak Bos. Ini enggak, ini Ehad. Saya Kristen. Baik. Bang Kora-Kora ada yang mau disampaikan, silakan. Begini Sabar, Pak Bos, ya. saya ingin menyampaikan ya sesuatu untuk apologet Muslim kita ini. Jangan hanya membentengi tentang misionaris, tapi juga perlu diingat Bang, kita ini ada orang-orang Muslim yang merasa Kristen seperti Buya Sakur, seperti ya. Iya Bang, itu rasa Kristen. Ya nggak apa-apa Bang, itu bukan ranah kita Bang. Kita di sini lagi debat Bang. Ini room debat, biar nanti itu ada ininya ya Bang ya. Ada roomnya tersendiri kalau mau bahas seperti itu ya Bang. Mohon maaf ya Bang, ini tempat diskusi Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gurunda udah monitor Gurunda, Bang Handi monitor. Biar tidak terjadi debat kusir seperti yang barusan ya. Oke, Bang Handi monitor, Bang Handi. Gurunda, ini ada Ehad juga, Ehad dari Kekristenan. Mungkin Ehad mau bertanya, nanti tunggu Gurunda Juma ya. Kayaknya ada tamu nih Gurunda. Bang Handi. Ya, saya mau tanya itu sekalian sama Bu Rahma tadi, karena Bu Rahma yang bilang Yesus tidak melakukan mujizat ya, atau menciptakan bukan pencipta gitu ya. Itu padahal saya dapat di Ali Imran 49 itu Yesus di situ atau Isa di situ menciptakan burung. Nah ini Kau penjelasannya. meyakini Isa itu Nabi Isa itu Yesus? Kalau menurut Nabi Anda, Isa itu Yesus. Bang Pingkai, Assalamualaikum. Mariam. Nggak ada Ya. Yesus di Al-Quran kami Bang. Yesus itu nggak ada. Waalaikumsalam Nabi Isa itu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, Nabi- Bang Andi, Nabi Isa itu Rama, lanjut. begini ya, saya kasih data dulu ya. Mukjizat itu bukan Tuhan yang bermukjizat, tapi Tuhan itu mempertunjukkan kekuasaannya melalui hambanya dengan mukjizat. Jadi hambanya itu bermukjizat atas izin Allah. Saya kasih data ya di Kisah Para Rasul ya. Ketika Petrus
Ini khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel. Ini Petrus nih ya. Dengarlah orang Israel. Yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Siapa melakukan? Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi mukjizat itu yang lakukan Allah, tapi melalui utusannya, rasulnya. Iya. Iya, oke, sebentar Bang Ehad. Bang Ehad sebentar. Ini Bang Handi asli ya, teman-teman, soalnya jadi moderator di saya. Mungkin Bang Handi asli ini lagi jauh dari perangkat. Ini Bang Handi asli nih. Soalnya moderator. Bang Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jibril. Baik, gantian sebentar ya, Bunda Rahma, Afwan, izin. Boleh lanjut karena saya yang di ini Gurunda, jadi saya ngomong ya. Lanjut. Ya, betul. Saya saksinya. Mungkin Bang Pingkai sama Bang Jibril mau menambahkan. Ini ada dua Kristen, Bang Jeremy sama Bang Ehad Prawira bertanya. Kita sambil nunggu Gurunda Juma, lagi ada tamu barusan ya. Silahkan dilanjut. Ada pertanyaan apa lagi Bang Jeremy? Kan gini, nah setelah itu, nah kan kalau banyak saya orang belum selesai kan, tapi nih. Nah, tapi Bang Ehad belum selesai. Sebentar ya Bang Jeremy, Bang Ehad dulu. Ya. Silakan. Ini, saya mau pertajam itu. Kalau menurut interpretasinya. Coba dikasih tahu ayatnya. Nabi Isa menciptakan burung, Bang. Coba dikasih tahu ayatnya. Itu Ali Imran 49. Al-Imran 49. Kayaknya di situ kata-katanya membuat deh. Bentar ya, saya buka ya. Ya benar, membuat itu, bukan mencipta. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Bismillahirrahmanirrahim, aku telah datang kepada kamu dengan satu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat seperti burung, lalu aku yaitu aku membuatkan, saya tekanin lagi ya, saya membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Nah, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dari orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran tentang kerasulan bagimu jika kamu orang beriman. Jadi di mana menciptakan burung, Bang? Abang tahu nggak definisi? Saya simple gini. Beda definisi ini menciptakan sama membuat, Bang. Abang tahu nggak definisi bedanya? Nggak apa-apa. Tahu nggak Abang bedanya? Sebentuk burung. Ya sabar. Membuat. Iya, Abang tahu nggak? Saya lagi nanya ini. Abang beda nggak? Paham nggak bedanya menciptakan sama membuat? Ya, menciptakan itu menjadikan sesuatu yang baru dan hidup. Itu menciptakan. Enggak dong, waduh. Dan itu kalau menciptakan batu berarti hidup. Enggak dong. Menciptakan itu membuat dari nggak ada jadi ada. Itu menciptakan. Kalau ya, membuat itu ada bahan bakunya. Ya. Nah, di mana Nabi Isa di sini menciptakan, Bang? Ya, dia membentuk sama seperti Allah menurut kepercayaan Anda. Bang, di Al-Quran itu Nabi Isa itu dari bayi itu udah jadi nabi. Abang masih fitnah juga dia mau jadi Tuhan? Enggak, sabar, Adam saya bilang. Adam oleh Allah dibentuk dulu dari tanah serupa manusia, kan dibentuk dulu tuh. Allah juga membuat. Iya, Allah yang menciptakan tanahnya juga, Bang. Apakah Nabi Isa di sini menciptakan tanah? Oleh kalau kepercayaan saya, iya, dia juga menciptakan tanah. Abang mau baca Al-Quran pakai kepercayaan Abang? Nah, makanya saya bilang. Waduh, ini pusing kita mau baca Al-Quran tapi nuhanin makhluk. Saya pusing nih. Bang Jibril, itu membuat anak sama menciptakan anak sama enggak? Aku mau tahu dulu. Enggak, gini. Ketika dia meniup, yang baca Al-Quran ini, menuhankan Tuhan, bukan menuhankan makhluk, Bang. Abang kalau mau menuhankan makhluk, jangan baca Al-Quran gitu. Yang melakukan tindakan meniup di situ siapa? Yang meniup Nabi Isa, tapi seizin Allah dia jadi burung.
Kalau begitu, Oh, abang mau Allah potong-potong gitu? mengizinkan, sabar. Oh, abang mau Kalau potong-potong begitu begitu? Allah, Ini sabar, Al-Quran, bang, nggak bisa sabar. dipotong-potong kayak gitu. Sabar, Kalau nggak usah nggak usah sebegitu. kejang-kejang, sabar. Nggak ada Dengar kejang-kejang, penjelasan. saya ketawa-tawa kok abang. Sabar, dengar penjelasan dulu, jangan seperti anak-anak. Enggak, abang mau ngejelasin kayak gimana? Abang mau fitnah Nabi Isa lagi di sini. Abang kalau mau nuhanin makhluk nggak apa-apa. Insya Allah nuhanin Kris, nggak ada masalah kita. Jangan maksain nuhanin makhluk pakai Al-Quran gitu loh. Tindakan yang dilakukan oleh Isa di sini sama Bang, kalau nggak diizinin Allah, kalau nggak diizinin Allah, dia kayak Mbah Dukun, bang, sembur-sembur doang gitu. Ya, kan lucu. Kenapa? Pertanyaannya, Abang izin dulu. Bro Ehad, lu kenapa memakai Al-Quran untuk menuhankan Yesus? Apakah di Biblemu itu udah bonyok, nggak ada lagi bisa dipakai? Karena di dalam Al-Quran. Jawab dulu. Karena di dalam Jawab Al-Quran. dulu. Iya, ini saya Kenapa jawab. Anda nyebrang ke Al-Quran untuk menuhankan Yesus? Apa alasannya? Jawab dulu. Karena di dalam Al-Quran Anda disuruh untuk menyembah Yesus. Kenapa? Orang gila. Mau bukti? Udah dah. Ya nggak apa-apa. Buktinya mana? Buktinya mana? Mana buktinya? Mana? Untung nggak lagi Buktinya mana? minum kopi gue. Kalau lagi minum kopi nyembur. Enggak, kenapa? Kita buka, buktinya mana? Buka, baca. Di mana? Buka At-Taubah 31. Kau yang buka, monyet. Kau yang baca. Loh, jangan bilang-bilang gitu lah. Kau yang baca. Iya, sabar. Saya Ya, cari baca. dulu nih At-Taubah 31. Oke ya, surah ke-9. Yuk. Baca langsung. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadu. Coba baca. Baca. Ittakhuzu akhbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Min duni. Ya, min dunillahi, ya toh? Terjemahannya gini. Mereka menjadikan orang-orang alim Baca dan dulu. rahib-rahibnya. Baca dulu. Bang, Itu saya baca dulu. Sabar. Iya, itu saya baca. Belum selesai itu Mereka- ayatnya. Mau saya baca Arabnya selesai. Yang benar bacanya. Tahaju arba'ahum wa rubbanahum Arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma Ibna. amiru Ibna. illa liyabudu Ibna, ulang. Ibna. Oh, oke. Yang penting intinya di situ dikatakan gini ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa dan lain sebagainya ya, Tuhan selanjutnya. Nah, di dalam ayat Itu udah ini jelas kan? dikatakan begini. Dia mau potong. Sabar. Tidak ada disuruh Allah kok. Kenapa gimana tuh? Gimana tuh? Bentar saya ambil rokok ya, Bang. Di situ disuruh menyembah Tuhan selain Allah, tidak disuruh menyembah Nabi Isa loh. Makanya kalau udah bonyok Biblemu menuhankan Yesus, jangan nyebrang ke Al-Quran. Kau hargailah Biblemu itu, pakai aja. Nah, kecuali kau bilang, maaf umat Muslim, Bibleku udah bonyok, gak bisa dipakai lagi. Aku pinjam Al-Quran untuk menuhankan Nabi Isa. Coba diulang dulu kata-kata saya itu. Ya, itu kan kenapa Allah justru mengatakan enggak segitu, enggak ada ayat nuhanin Nabi Isa di Biblos sampai mesti ke Al-Quran, Bang. Ya udah nggak ada, Bang, udah bonyok Biblenya. Anda pengecut sekali. Enggak sih, ini namanya. Ini abang-abang di sini kenal kan si Ehad ini kan? Orang gila, Bang, lepas dari rumah sakit jiwa. Jadi Iwan Villa di sini untuk yang nonton, beliau ini lebih parah, lebih parah daripada kiamat. Dia penghujat juga. Ini kayak murtadin produknya Yusuf Manubulu. Saya murtad karena ada tulisan Yesus itu adalah Tuhan dalam Quran. Nah ini nih, kayak gini nih, model-modelnya nih. Orang sakit jiwa ini, orang sakit jiwa. Lebih baik kalian bantah. Nggak usah dibantah, mendingan gue mainkan lu, gue mute terus. Nggak. Ngapain bantah lu? Ikut gila kita kalau gue ikutin lu. Kecuali lu berikrar di sini, Bible saya udah bonyok,
nggak bisa membuktikan Yesus Tuhan. Terpaksa gue nyebrang. Saya lagi rebahan di tempat tidur. Bang Zuma nggak bisa respon. Bang Handi nggak respon. Tiba-tiba dia naik, waduh, langsung. Padahal di Quran udah jelas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, udah jelas. Jadi nggak usah ngemis-ngemis deh. Kalau mau nuhanin makhluk nggak apa-apa di luar sana, jangan di Al-Quran gitu loh. Mau nyembah keris, mau nyembah gantungan kunci, mau nyembah kancing juga nggak ada masalah. Gitu. Iya betul. Mau menyembah kunci dongkrak ya silakan. Kenapa ke Al-Quran? Kenapa ke Al-Quran gitu loh? Udah jelas di situ disuruh menyembah Allah, kok di situ tidak disuruh menyembah Nabi Isa. Ini orang benar-benar otaknya udah geser. Saya yakin waktu kecil ini pernah kena gear sepeda nih kepalanya nih. Cedera halus ini. Cedera halus. Ini bukannya pas bayi jatuh nih, pas bayi dilempar ke tembok kayaknya. Nih kalau guru ndak ada langsung ngakak deh, guru ndak nggak bisa. Mungkin Bang siapa tadi, Jeremy, silakan Bang Jeremy. Gini, udah kau sekarang kau turun merasakan malu yang amat sangat ya, merasakan pedih yang amat sangat. Atit Bang, saya kan jujur ya Bang, kan katanya kalau di Islam itu kan saya tidak kurang puas dengan jawaban. Jeremy, kau setuju nggak? Nggak dulu berapa? Kau setuju nggak tadi ada Oten ini udah capek mencari membuktikan Yesus Tuhan di Bible sehingga dia nyebrang ke Al-Quran. Kamu setuju nggak cara demikian ini? Saya nggak setuju karena kan terima kasih, tepuk tangan. Tepuk tangan. Keren, mantap ini baru Bro Jeremy. Percayalah dengan isi Biblemu. Sekarang gilirannya Al Hidayah dari Malaysia, mualaf dari Malaysia yang diskusi dengan Jeremy. Silakan. Aduh, kenapa aku ini kurang 20 menit ya? Ya, tadi saya Bang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar aja ini. Aku mau aja guru-guru nih. Saya menarik sama Bang siapa namanya? Bang Jeremy ya, dari tadi ngobrol sama Bunda Rahma. Soal Abang tahu banget kayaknya soal Bible Abang. Betul ya Bang ya? Saya belajar sih. Oh belajar. Abang tapi tahu nggak Biblos Abang ini nggak ada hubungannya sama Yesus. Abang tahu nggak? Bible apa kitab tanah Yahudi tahu saya udah pelajarin. Nggak, kalau yang tanah kan dari itu kan kitab Yahudi. Yang saya bahas ini kan kitab Abang Perjanjian Baru. Yang ada 7.400 ayat. Abang tahu nggak ini kitab ini nggak ada urusannya sama Yesus? Setahu saya sih masih kalau setahu saya Yahudi kan emang ada yang menolak Yesus, tapi ada juga yang menerima beberapa namanya Yahudi Mesianik. Jadi menurut saya sih masih ada hubungannya, karena kalau dari ciri mereka kan sampai saat ini masih menantikan Mesias mereka, dan menurut kami itu Yesus itu adalah Mesias mereka. Kenapa? Karena misalnya di Yesaya 53 saat Mesias itu kan akan disalib bersama dua penjahat, itu kan terwujud semua dalam diri Tuhan Yesus. Saya juga bisa bikin tulisan sekarang, novel sekarang. Kalau saya Harry Potter, habis itu saya bikin nubuatan apa yang ada di Yesaya atau yang ada di Harry Potter kitab 1, 2, 3, 4 mereka sampai 7 tuh. Saya juga bisa bikin nubuatan yang mirip-miripin sama, nggak ada masalah. Tapi balik lagi ke tadi Bang, Abang tahu nggak salinan tertua Abang itu abad keempat? Salinan tertua. Kan Abang udah pelajarin kan? Setahu saya Perjanjian Baru itu selesai di abad 1 Pak. Dan disahkannya di abad 4. Nah, manuskripnya itu namanya tuh apa yang di abad 1? Manuskrip apa? Kan kalau kodeks atau manuskrip, contoh Sinaiticus di abad 4, Vaticanus abad 4, Alexandrius abad 5, Washingtonius abad 5, Bizae abad 5, Claromontanus abad 6, Colliensanus abad 6, Boerensius abad 9, Cyprus abad 9, Borellinus abad 10. Nah, yang Abang tahu nih abad enggak, dia udah pelajari, jadi pasti dia tahu. Oh, mantap. Nah, kodeks ada nggak? Kasih tahu saya dong kalau ada. Setahu saya nih manuskripnya kalau Perjanjian Baru itu adalah Papyrus 52, Papyrus 66 dan Papyrus 75. Kalau Papyrus 52 ada awal abad 2, Papyrus 75 itu ada berasal dari akhir abad 2 atau awal abad 3. P52 ya Bang ya? P52. Abang tahu nggak isinya P52 itu apa Bang? P52 itu kan enggak. Ini saya tunjukin aja Bang P52 itu.
Ini datanya dari Bible Researcher ya Bang ya. Ini data primer kekristenan. P52 tuh ini Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The small fragment of Saint John Gospel. Less than 9 cm. Kurang lebih 9 cm. Segini. Dan itu nggak terbukti kalau Yohanes yang nonton. Yang nulis. Tapi kodeksnya Bang, bukan papirus yang saya tanya. Kalau saya sih manuskrip sih belum pelajarin sih Pak, karena kan saya belajar dari sejarahnya di abad 1. Kan diklaim ditulis di abad 1, tapi tulisannya satu lembar pun nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3. Yang tadi abang bilang itu P52, abis itu P90 tadi abang bilang. P90 itu segini bang. Papirus 90. Saya udah buka juga sih, saya udah pelajarin semua juga sih. Nah nih P90 tuh segini. Dan ini nggak menyentuh sama sekali soal ketuhanan Yesus. Nih P90 cuma segini. Begitu dihitung nggak sampai 18 kata. Itu yang di abad kedua ya, yang 200 tahun setelah kejadian. 200 tahun setelah kejadian. 200 tahun itu kalau umur 25 kita udah punya satu anak, itu udah 8 generasi bang. Jadi saya punya anak. Mereka nulis soal saya. Kira-kira seberapa akurat tuh bang? Tapi abang jangan ragu ya, abang bisa serang Al-Quran, pertanyakan Al-Quran sama saya soal seperti ini juga. Mana Al-Quranmu abad 7, mana ini, mana itu. Ayo kita cocokkan Al-Quranmu di abad 7 sampai sekarang. Ayo kita bisa. Oke. Dan ayo bang, tunjukkan bang, jangan terguncang bang. Siap-siap banjir mualaf nih. Enggak lah. Dia mesti banyak belajar. Dan nih ya Bu, saya baca nih perjanjian baru itu penulisan teksnya itu Matius. Ini sumbernya dari mana nih bang? Ini sumbernya dari ChatGPT mana? berbayar. Dari mana? ChatGPT berbayar. ChatGPT. Iya. Ya, yang lebih inilah bang, yang lebih ini. Kurang keren itu bang. Pakai AI. Itu kan salah satu AI terbaik juga di dunia dan bahkan apa? Ya tapi sumbernya nggak tahu. No, mau sumbernya dikasih tahu nggak? Dikasih tahu nggak sumbernya di situ dari mana? Penulis saya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan sumber jawaban dia dari mana? Karena kalau abang tanya saya barusan kan saya tunjukin sumbernya dari Bible Researcher, habis itu dari CTRSNM. Kan jelas kan sumbernya. Kalau abang tanya ChatGPT kan nggak ada sumber, dia nggak tahu dari mana kan. Oh, saya kan itu sama aja kayak saya nanya Alexa atau sama nanya Mas Siri. Ya gimana? Boleh mulai sudah? Enggak, karena kalau jawaban abang ini saya tunjukin aja satu ya biar abang terbuka gitu ininya apa namanya akalnya lah minimal. Nah ini saya tunjukin, abang tahu The Math nggak? The Math itu ada di New York, dia museum di New York. Nih The Math, ini mathmuseum.org. Ini ada namanya Hanach letter 1, ditulis di Middle Kingdom. Ini 2000 tahun sebelum Yesus bang. Ini surat Fir'aun bang. Kita masih bisa baca nih surat Fir'aun. Ini 2000 tahun sebelum Yesus, dan ini nggak cuma selembar. Ini 2000 tahun sebelum Yesus. Jadi kalau tiba-tiba, berarti ini kurang lebih 4000 tahun yang lalu ya. Nah, bingung kan kalau yang 4000 tahun aja tulisannya ada, tiba-tiba yang 2000 tahun yang nggak ada. Kenapa? Karena di abad 1 bang, kalau abang pelajari lagi, ada yang namanya Ebionites.
orang-orang yang tidak menuhankan Yesus tapi menabikan Yesus. Itu di abad 1, abad 2, abad 3. Dan sebelum konsil Nikea di 325, yang mayoritas Kristen itu namanya Arianus. Arianus itu justru tidak menuhankan Yesus. Bahkan kalau abang tahu lagi, abang tahu nggak? Menurut abang deh, dari pelajaran abang, yang abang tahu soal agama abang, Yesus itu lahir di mana? Bethlehem. Iya, di mananya? Exact place-nya. Bethlehem, saya tahu kan Bethlehem. Tapi dari narasi-narasi yang abang tahu, Bethlehem Efrata, boleh nanti. Maksudnya itu bang yang didengar-dengar dari bom-bom, dari Mikana gitu, dari mana dia lahir gitu. Dari gereja. Bang Kores, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kores. Waalaikumsalam. Di wilayah Yudea. Tapi abang nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi abang nggak tahu exact place-nya ya bang ya? Betul kan, tahu kan. Nah ini kalau abang mau, kita berbagi ilmu aja ya bang. Abang bisa verified kok tempat yang saya tunjukin ini. Nah di sini ada, ini sumbernya dari UNESCO, World Heritage Conventions. Ini websitenya whc.unesco.org. Ya, ini Birthplace of Jesus, Church of Nativity, and the Pilgrimage Route, Bethlehem. Ini tempat dia lahir memang. Nah, di sini dibilang, nih, saya translate aja ya. Sebuah gereja pertama kali selesai dibangun di sana pada tahun 339. Jadi setelah ini ya, setelah Council of Nicaea ya, dan setelah ada Sinaiticus ya. Dan bangunan yang menggantikannya serta kebakaran pada abad ke-6. Ya, jadi abad 5 ada kebakaran, habis itu abad 6 dibangun lagi. Mempertahankan mozaik lantai yang rumit pada bangunan aslinya. Situs ini juga mencakup biara dari gereja Latin Ortodoks Yunani, Fransiskan, Armenian, serta menara lonceng, taman bertingkat, dan jalur ziarah. Jadi kalau abang mau ziarah ke tempat lahir Tuhan abang, itu di sini. Dan ini kita baca terus. Jadi sebenarnya ini tempatnya goa bang, bukan ini. Bukan yang seperti dinarasikan kan, di kandang kan. Nah, ini saya translate lagi ya. Nih. Dalam menemukan lokasi kelahiran Yesus, tempat tersebut menandai dimulainya agama Kristen dan merupakan salah satu tempat paling suci dalam dunia Kristen. Gereja Basilika asli tahun 339 Masehi, Saint Helena. Jadi yang membangun gereja di abad keempat ini, itu dia Saint Helena bang. Nah ini tadi kan tempat lahir. Nah ini sekarang tempat meninggal ya. Fellowship ini di Israel kan, tempatnya kan di Israel, Bukit Tengkorak ya. Fellowship of Israel Related Ministries ini website Israel. Nah kalau saya lihat nih bentar ya. Nah ini ya, Search for the Hill of and the Tomb. Ini saya translate lagi nih. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus, Helena, ini Helena sama yang membuat tempat lahirnya Yesus tadi yang di Goa. Datang mencari tempat tersebut, alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantinium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat meninggalnya pun Saint Helena yang menemukan dan membangun gereja di situ di abad keempat. Nah, jadi Saint Helena ini kalau abang tahu, dia ini penyembah Zeus sebelum menyembah Yesus. Saint Helena, dia ibu dari Konstantinopel yang notabene-nya membuat konsili Konstantin dan segala macam. Dan abang tahu nggak yang menariknya, siapa yang lahir di Goa? Zeus. Jadi Helena ini yang bikin gereja dan gereja-gereja di tempat lahir Yesus dan tempat meninggalnya Yesus itu penyembah Zeus. Dan yang lucunya, abang di Biblos abang itu mengutip persis penyembah Zeus. Abang tahu nggak itu? Zeus saya pernah sempat belajar sih, tapi saya nggak percaya sih soal itu.
Oh, nggak percaya itu dikutip atau? Nggak percaya itu. Nggak percaya itu kutipan dari penyembah Zeus? Nggak percaya. Soalnya karena kan itu adanya di abad 1 dan saya pelajarin Bapak gereja itu kan mendirikannya itu kan kalau nggak salah tahun 130-an gitu. Mendirikan gerejanya. Oke, coba Abang buka Kisah Para Rasul 17, Kisah Para Apostolos 17:28 deh, Bang. Apa? Kisah Para Rasul. Udah, Kisah Para Rasul 17:28. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Saya cari ya. Kalau Gurunda bilang, kalau Gurunda monitor, kabarin ya. Ya, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Keren kan? Jadi for in him we live and move, we have our beings. Jadi dari dia kita hidup dan bergerak, dan dari dia as a certain also your own poets, penyair-penyairmu have said, for we are also his offsprings. Dari dia kita keturunannya lah, kurang lebih. Nah, kan dia bilang nih also your own poets, abis itu dia bilang ini ngutip nih berarti. Begitu saya buka, Bang, ini dari theoi.com. Ini website, memang website pagan-pagan Romawi lah. Ini ada Tuhan Romawi, ada buku-buku mereka juga. Ini ada library-nya. Ini buku-buku mereka banyak banget nih. Aratus, Claudianus, Mochus, Ovid. Nah, ini memang us-us semua nih. Memang penulisnya. Nah, si Aratus ini nulis di Fenomena, nih bukunya. Dia nulis tuh 3 abad sebelum Yesus, Bang. 3 BC nih. Nih, Greek poets who flourished in Macedonian in the early of 3rd BC. Jadi 300 tahun sebelum Yesus ya. Nah, di sini dibilang nih, Bang. Nih. Ini sama persis nggak nih, Abang deh yang kasih tahu. Heavens thereof always we are have need of Zeus, for we are also his offspring. Sama nggak? Hampir mirip sih, cukup mirip sih. Oke, kita ulang ya. For we are also of his offspring. His offsprings. Tapi sebelum kalimat ini, itu sebenarnya always we all have need Zeus. Kita semua perlu Zeus. Tapi di sini diganti, kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus. Nah, jadi kitab Abang yang Vaticanus Sinaiticus itu catatan terlengkapnya abad keempat. Tempat lahir Yesus juga dibikin Helena abad keempat. Tempat meninggal juga dibikin abad keempat. Habis itu ayat-ayatnya ayat-ayat penyembah pagan, nggak ada Abrahamiknya. Jadi emang boleh, Bang, sekebetulan itu dengan pagan? Saya mau tanya deh. Menurut saya, kalau ini saya argumentasi apa gitu kan bahwa kisah Yesus itu berdasarkan fakta sejarah dan kesaksian para saksi mata. Tidak ada bukti bahwa cerita Yesus diambil dari mitologi pagan. Perbedaan mendasar dalam karakter dan tujuan dan konteks. Abang nih pakai chat GPT ya? Lebih bagus saya ngobrol sama chat GPT kalau Abang bacanya dari situ. Ya saya kan belajar dari situ, Pak, dan jadinya buat itu. Makanya saya kan jadinya konsep saya kan jadinya itu apa ya, Pak? Saya kan belajar di situ, makanya saya percaya sama iman Tuhan Yesus karena saya belajar satu-satunya. Oke. Ini terakhir deh. Habis itu ganti jangan saya deh. Kayaknya nggak bakalan nyambung. Jadi di sini saya bikin bagan ada 4 agama nih.
Ini 4, ya 3 diantaranya ngaku Samawi. Jadi Ya. Samawi. Di sini ada Samawi itu agama yang turun dari langit, yang Tahu, saya diwahyukan. tahu itu. Agama Yahudi, Kristen, Islam kan? Yahudi, Islam, Kristen. Yahudi, Islam, Kristen. Yahudi itu begitu ditanya kiblahnya, ini ciri-ciri Samawi ini. Kalau ditanya kiblahnya, mereka ada Eastern Wall. Abang tahu nggak itu? Eastern Wall. Nggak tahu ya? Oke, sekarang saya Google Yahudi berdoa, Jews praying. Habis itu saya cari Google image-nya. Nih, Jews praying, Yahudi berdoa. Nah, mereka tuh ada kiblatnya, Bang. Mereka mau dimanapun, mereka ada kiblatnya. Pernah tahu ini Salomo itu. Ya, mereka berdoa dimanapun, itu ada kiblatnya. Mereka ada searahnya ke arah West Eastern Wall ini. Ini kan Kristen Ortodoks juga kayak gini, Pak. Kiblat mereka kemana? Kristen Ortodoks ya. Kemana? Ke gereja kan kalau nggak salah kayaknya. Kalau nggak salah saya pernah lihat itu. Oh, saya nggak tahu sih ada Kristen berkiblat. Jadi mereka di luar negeri pun mereka kiblatnya ke sini, ke arah sini. Jadi kita balik ke tadi, Jews, kalau ditanya kiblat, mereka jawabannya Eastern Wall. Ini sesuai perintah mereka di kitab mereka. Islam begitu ditanya kiblatnya, kita kiblatnya Ka'bah. Abang kiblatnya kemana, Bang? Kiblatnya Kristen, tahu saya kan Protestan ya. Kalau saya kan berdoa tuh langsung, itu biasanya langsung mana? Kalau di sini jawabannya apa, Pak? Saya belum itu. Nggak ada, karena mayoritas Kristen nggak ada. Nah, abang tebak nih sama siapa nih? Nggak ada, tidak ada. Pagan juga begitu, Bang. Penyembah Zeus juga nggak ada. Penyembah Zeus, penyembah Mitra, penyembah Horus, Osiris, itu semua nggak ada kiblat. Jadi abang sama nih sama mereka. Habis itu kalau kita tanya lagi Yahudi, Tuhan, mereka Tuhannya nggak bisa kelihatan. Islam Tuhannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Abang Tuhannya kelihatan nggak? Tuhannya bisa dirasakan dan dilihat. Tapi setahu saya Pak, kalau Tuhannya Yahudi itu bisa loh itu pernah lo menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Malaikat kalau tidak salah Bang Jibril. Ada 3 malaikat ya, sosok malaikat. Bukan, Kejadian 18 nih. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Kemudian ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Iya. Terus coba kemudian terus baca, Bang. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemah. Sinyal Bang Jibril bermasalah. Iya, sinyalnya makanya aku ini masuk. Enggak, ini soal tuh. Sinyalnya Tuhan Yahudi kelihatan. Itu kan pernah menampakkan diri dituduh kepada orang kepada Abraham. Setahu saya pernah loh di Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Coba izinnya aku masuk sebentar. Ken Santang sebelum aku turun sebentar aja. Ini udah oke belum? Udah oke belum? Oke. Udah oke belum? Tuhannya Yahudi, abang bilang kelihatan, Bang? Pernah menampakkan diri. Enggak, tapi Yahudi nggak ada yang Tuhannya ngaku kelihatan, Bang. Di situ malaikat. Menurut Yahudi itu malaikat. Kejadian 18 ayat 1. Menurut Yahudi itu malaikat, Bang. Kemudian Tuhan ya mungkin menurut Yahudi itu malaikat, abangku. Ya itu kan kitab mereka, Bang. Biarkan mereka yang tafsir dong. Tapi kan itu kan kitab mereka, biar buat Kristen juga, Pak. Iya, kan abang ambil kan. Tapi kan itu kitab mereka, biar mereka yang tafsir dong. Tuhan mereka nggak kelihatan menurut mereka. Masa abang mau paksakan keimanan abang di mereka? Kan ada juga Pak ya, mesianik yang percaya Yesus. Betul.
Iya, itu kan nggak sampai, itu kan 1,9% Bang dari 100%. No, udah mulai tinggi Pak, udah 10% saya lihat. Coba datanya di mana Bang? Jangan pakai chat GPT please. Setahu saya 1,9%. Enggak, tapi itu nggak ada korelasinya Bang. Yahudi mempercayai bahwa Tuhan mereka nggak kelihatan. Abang mau memaksakan kehendak abang sama mereka? Nggak cukup banget ngambil kitabnya. Bang? Iya. Ya, anggap lagi ya, kalau menurut mereka nggak kelihatan, kita kasih lah. Ya, Tuhan mereka nggak kelihatan. Abang mau paksain kayak gimana juga, Yahudi marah kalau abang paksain Tuhan mereka kelihatan. Habis itu Islam Tuhannya nggak kelihatan. Abang Tuhannya kelihatan nggak Bang? Tuhannya setahu saya sebenarnya harusnya tidak Pak. Cuman kan ada usaha buat gambarin, mengenal itu. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Kelihatan kan? Berarti kelihatan ya? Nah, itu sama lagi nih sama mereka. Mereka Tuhannya kelihatan, makanya ada berhala-berhala. Kan Kristen Katolik yang mayoritas kan berhala Yesus kan. Habis itu Yahudi kitab sucinya berbahasa nabinya atau penerimanya Hebrew. Islam kitab sucinya berbahasa nabinya, penerimanya Arab. Abang kitab sucinya bahasa apa Bang? Original teksnya? Yunani, persis lagi ya, sama lagi ya, Greek juga, karena mereka ini. Habis itu Yahudi kitab sucinya itu ada supportnya, namanya Talmud. Habis itu Islam juga Holy Book-nya, kalau kita ada namanya hadis. Nah abang, apa Bang? Targum Yonatan kalau saya nggak salah, saya pernah itu dikasih. Targum? Yonatan. Apa tuh Bang? Ada buat itu, namanya buat nafsirin orang Kristen. Targum Jonathan. Terus setahu saya Targum sih kitab suci Yahudi ya. Setahu saya sih Yonatan cuma Nandar doang, Yonatan Nandar. Iya Bang, Targum Yonatan itu itu kitab suci Yahudi juga Bang. Itu bagian itu pentafsir tanah. Yes, itu tanah, dan itu kan ada betul. Dia menafsirkan perjanjian baru nggak? Bang? Enggak dong, itu penafsiran mereka untuk tanah Bang, bukan untuk perjanjian baru. Bang nih enak-enak aja ngaku-ngaku nih. Berarti nggak ada ya? Belum ada. Nggak ada. Nah, sama Bang, sama pagan-pagan ini. Jadi dari 4 agama ini ada 3 yang aku samawi. Sebenarnya abang masih samawi nggak sih Bang? Masih kan, karena Kristen akarnya kan dari Yahudi, penyebarnya aja Yahudi. Ya bukan karena abang nyembah Yahudi gondrong habis itu abang jadi samawi juga kan? Nih karena setahu saya Bang, agama Yahudi di luar Yahudi kan, dan Nabi Muhammad kan iya, mereka memang menolak nabi-nabi yang di luar Yahudi, betul. Dan setahu saya Bang, ya logikanya gini Bang silakan Bang. Kalau nabi di luar Yahudi jadi ditolak, apalagi kalau Tuhan di luar Yahudi gitu. Yahudi yang menolak Yesus, setahu saya ada kan beberapa yang udah mulai menerima Yahudi Mesianik, bahkan udah punya ada organisasinya. Ya berarti mereka terlambat Bang. Kenapa bukan dari dulu? Kenapa sekarang 2000 tahun baru ada yang menuhankan? Kalau ada. Ya, tapi faktanya kalau tidak salah Bang di Yahudi, gimana? Bahkan juga kan orang yang Yahudi yang menuhan apa tuh? Nih ya, ini saya kasih kata-kata dari namanya Royce Kuhlman. Itu dia alumni MIT dan Harvard. Dia bilang orang Yahudi yang nggak mau terima Yesus itu sebagai Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak mengerti peran keselamatan bagi seluruh dunia. Gini Bang Jeremy, yang mengenali Joko Widodo itu presiden sepantasnya Anda atau orang Yahudi? Apa? Yang mengenali presiden itu Joko Widodo, Anda sepantasnya atau orang Yahudi? Kalau Jokowi kan orang Indonesia, ya pasti kita. Ya. Nah sekarang kalau Tuhan di orang Yahudi Bang, sepantasnya yang tahu ketuhanan itu orang Yahudi atau Indonesia? Jawabannya Yahudi dan Yahudi. Nah makanya faktanya Bang, di tempat lahirnya Tuhan ini, di Lukas 2 nomor 11 ini,
Orang di sana itu kalau tidak salah sekarang 2% aja yang Kristen. Itu juga diludah sama Yahudi. Nah sekarang ini kalau presiden bang, diakui, kita ini mengakui presiden kita. Orang Bani Israel tidak boleh mengaku-ngaku Anwar Ibrahim itu presidennya. Nah sama dengan ini bang, Tuhan lahir di Bani Israel yang menuhankan dia orang Indonesia malah. Kenapa kira-kira? Karena berarti gini ya. dia dibuat Tuhan-Tuhan baru itu bang. Apalagi Gini, sudah Pak. 2000 tahun kemudian baru ada Tuhan baru di Indonesia gitu kan. Gini, betul. Saya setuju. Tapi apakah ayat di kitab Tanakh Yahudi itu nggak secara implisit itu mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu adalah Yesus itu adalah Tuhannya orang Yahudi, ada di Yesaya 9 ayat 6. Seorang Enggak ada bang. lahir Itu Yeskia itu bang. Jangan bawa ke situ. Kalau itu gelarnya itu Hizkia, itu berarti Hizkia harus jadi Allah. Ternyatanya Sekarang Hizkia bang Allah. gini, Jeremy. Kapan Yesus menjadi raja dan penyasihat ajaib kepada Bani Israel? Yesus jadi pernah lah karena memang Yesus itu kan Raja damai, penasihat ajaib, Allah perkasa. Kapan Yesus jadinya itu? Sedang dia sejak dibabak belur sama seorang tentara Romawi loh. Yohanes 19:34, seorang saja yang menumpak lambungnya. Kapan dia menjadi pendamai? Lah kan dia itu kan emang sebenarnya dia membawa damai dan itu diajarin para murid-muridnya. Enggak ada bang, enggak ada. Gini, Coba Pak. baca Matius 10 nomor 34 bang. Bukan damai katanya, pedang, pertentangan. Enggak Pak, itu adalah simbolis Pak. Itu simbolis untuk memisahkan Tidak ada antara simbolis di situ bang Jeremy. Tidak ada tertulis simbolis ini untuk Kristen Protestan mentafsir suka-sukanya, tidak ada. Enggak Pak, itu simbolis. Kalau emang benar itu ya Maksud simbolis itu apa sih? Tanda atau logo atau gambar, gimana sih itu simbolis? Simbolis itu kan kayak misalnya misalnya kayak Kejadian 3 ayat 15 itu kan disebut keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular dan ular itu dan ular akan meremukkan tumitnya. Itu kan kalau dari tradisi Kristen itu kan simbolis dari Tuhan Yesus sendiri. Simbolis dari Yesus gitu ya? Iya. Nah kapan kemudian Yesus meremukkan kepala ular bang? Dia saja dibobol oleh ular sampai di bangunan Bait Allah, bahkan mau dijatuhkan dia. Dengan Kapan dia dibabak belur oleh membabak belurkan ular bang? Dia bangkit dari kematiannya karena ular itu kan simbol kejahatan, simbol. Oh enggak bang, jangan. Matius juga, Yohanes juga dalam Matius 14 nomor 2 itu bangkit bang. Kalau Yesus tidak ada ayat dia bangkit sendiri. Tetapi kalau Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus dari kematian, Kisah Para Rasul 2:32 ada. Betul. Tapi kalau Yohanes dalam Matius 14 nomor 2, ini lihatlah Yohanes yang telah bangkit dari antara orang mati dan kuasa-kuasa Allah ada padanya, coba. Jadi ternyata Yesus ini Tuhan buatan baru bang, ternyata di Indonesia ya. Tidak, itu udah dari kekristenan bang. Karena kan waktu Yesus disalib itu kan karena dia menciptakan diri dengan Allah di Yohanes 3:3. Gimana ayatnya? Ini abang tetap mengutip kitab buatan Romawi yang di abad keempat tadi. Saya belajar Kan saya udah bilang bang nggak ada. Kan MIT Kenapa? itu dari Harvard itu kan salah satu kampus terbaik di dunia. Kata-kata orang Yahudi dari yang lulusan MIT dan Harvard. Oke, saya juga lulusan US sih, tapi kenapa? Memang kenapa? Terus kenapa? Jadi saya percaya itu dan juga kan setelah saya nilai ya kan gini Pak, saya tuh ngerti belajar ini, saya tuh trading juga di kripto, di Bitcoin. Saya mengerti kenapa keselamatan aja dari Yesus gitu. Saya udah hubungin Pak. Hubungannya ke kripto apa bang sama narasi biblos? Abang nggak ada hubungannya sama Yesus. Tidak kaitan bang. Bang Jeremy, gini loh. Korelasinya di mana? Poin-poin dari gitu. poin-poin dari iman dogma gereja ini Bang Jeremy. Anda ini kan memang sudah bagus, Anda ini sudah hampir ini. Karena Anda ini berpikir orangnya kritis. Pertama, Bang, mengkritisi kitab suci ketika beri otoritas hanya nabi. Nah, kalau Kristen Bang, bukan sejak mengkritisi, bahkan membuat kitab baru selain daripada Bible keyakinannya. Kenapa tadi ini saya mau menyambung narasinya Bang Jibril ketika Yesus tidak kaitan dengan yang namanya New Testament, perjanjian baru. Yesus Bang di dalam Bible, perjanjian baru itu, Yesus mengajarkan satu Tuhan saja yang gaib, sifatnya tidak terlihat, yang tidak takluk sama kematian, bahkan tidak disentuh oleh maut, dan tidak dilihat oleh manusia.
Begitu Bang, timbul ajaran kekristenan yang dibawa oleh terkhusus kepada inilah yang Anda sedang banggakan sekarang, yaitu Luther di abad 15. Bukan saja goib, bukan saja tidak terlihat, bukan saja bersemayam dalam terang, tetapi ditinju, dipukul dan diludah, Markus 14:65, dipukul kepalanya, Matius 27:30, ditumbak lambungnya, Yohanes 19:34, bahkan Lukas 11:27 menitik. Betul. Yohanes 11:35 menangis. Betul, itu kan sesuai dengan di kitab Tanakh Yahudi, bahkan dia akan sebagai raja dia akan ditolak dan dihindari, dan itu kan terjadi semua, Pak. Siap, Bang Jeremy, begini loh. Kalau ini konsep tentang penyaliban ini, Bang, aku yakin Anda tidak akan mampu. Tapi tidak apa-apa lah, pelan-pelan aja lah kita rungkai siapa Yesus itu gitu ya. Siapa Yesus ini? Sedikit Apakah saya dia selesaiin kenal soal sama kitab perjanjian suci baru? boleh Bang? Sedikit saya tutup soal kitab suci boleh Bang? Abis itu Abang sambung ke narasinya. Ini ya Bang ya, kalau Abang percaya scholars ya, ini scholars juga yang bikin. Ini ada 2 nih saya ambil. Yang satu dari Catholic Identity. Ini kalau lihat datanya ini dari mana? Dari A Service of Brisbane Catholic Educations nih. Abang bisa bahasa Inggris nggak? Betul Pak, saya lihat itu. Oke, ya udah saya translate ya. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Matius. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Ini dari scholars kekristenan, dari edukasinya loh. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu John, untuk John ini Yohanes ya. Penulis Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Nah, kalau Abang lebih percaya scholars lagi, ini dia Birth Earthman, New Testament Scholars, dia scholars nih, speaker and consultant. Abang bisa cek birthearthman.com. Ini ada namanya pastor namanya Keith Long. Dia menanyakan tentang who wrote the New Testament, siapa yang menulis Perjanjian Baru. Nah, di sini dia ada statement dia. Nih, saya translate ya. Pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenarnya, beberapa orang dari para ahli Taurat. Namun sebagian besar pakar, ini sebagian besar ya, bukan sebagian kecil. Sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil ditulis secara anonim. Ini dari scholars loh. Mereka yang memang punya ya apalah degree Bachelors of Arts and all that. Even them saying it's anonymous. What are you saying, dude? Like seriously though. Jadi mereka aja bilang kalau ini yang nulis ini anonymous. Jadi cuma keimanan Abang doang, cuma kepercayaan Abang doang gitu, nggak sesuai fakta. Ya. Nanti kalau Abang ada data yang lebih memperkuat ini itu segala macam, Abang balik lagi ke sini deh. Cariin, ini hostnya kenal saya, nanti dia bisa cariin saya, habis itu kita ngobrol lagi. Silakan, Abangku disambung. Oke. Bart Ehrman itu memang dia tapi kan dia mengaku, saya sudah baca juga dulu Pak. Nih. Oh, mau sambung? Ya benar, saya lagi baca dulu ya. Ini kan soal saya masih belajar juga, saya kan dengan apa yang dari pandangan Anda juga kan Anda juga saya lihat juga cukup cerdas itu tentang pandangan saya. Bukan cukup cerdas, emang cerdas bro. Bukan semua dari Allah kalau soal itu. Tapi saya nggak ada loh narasi saya Bang. Semua di sini ini literaturnya yang mengatakan itu, bukan saya loh. Saya nggak membangun narasi, saya nggak pinter-pinter kayak abang-abang saya di sini, kayak bunda saya di sini yang kerangkap pola pikirnya bisa diangkat oleh kalimat-kalimat. Saya nggak seperti itu. Saya cuma dari literatur, nggak ada narasi saya yang kosong di sini. Yang ada maksudnya dari narasi saya ya. Baik. Ya gini aja lah sebagai penutup dari saya Bang Jeremy ya.
Enggak, Bang Memang PK dalam sambung dialog dong. ini, Bang. Sambung aja, sambung. Tadi Abang mau ini Enggak, kan. Bang. Oke, ini aku sebentar aja karena sebenarnya tadi aku mau sapa aja ini guru-guru kita ini. Tapi kebetulan karena Gurunda ini mungkin ada kesibukan, aku ngobrol berbicara sekejap lah, mau menyelesaikan aja. Gini, Bang Jeremy. Dalam diskusi ini sebenarnya kalau kita melihat ya, ini bukan artinya kita dialog ini untuk saling menyudutkan, mencari salah enggak. Tetapi inilah terbuka wawasannya kita untuk mendapatkan ilmu langsung. Kan beruntung macam Bang Jibril ini tadi membuka sejarah tentang tekstual, tentang kodeks. Jadi ini manfaat bagi kita. Saya pun tidak tahu itu kodeks-kodeks itu kan. Iya. Tapi ada hal yang paling penting Bang Jeremy yang saya mau titip pesan sama Anda. Pertama yang paling utama Bang, pikir dalam-dalam ini dogma gereja ini sesuaikan dengan akal dulu. Ini bukan memaksa Bang, cuma saran aja. Coba pikir ini dogma gereja yang didempel oleh gereja ini, ditanamkan oleh dogma gereja sama kita ini, pikir sedalam-dalamnya. Pertama, coba baca Bible, perdalamin Bible, perjanjian baru aja Bang, yang perjanjian baru itu. Jangan ke sana ke sini aja, yang ada di Ilahi sejak sekarang yang kamu pegang. Di Bible itu, coba cross check, cari tahu Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan. Tuhan jadi manusia atau sebaliknya Tuhan tidak terlihat oleh manusia. Kalau sudah itu kamu temukan jawabannya, pastilah itu Bang, kalau Bible itu mengajarkan bahwa sesungguhnya kalau memang itu dibaca dengan akal, maka kalau tidak kita itu keluar dari Kristen, kita jadi ateis. Itu pertama. Yang kedua, coba kalau realita atau logis, secara logis berpikir. Tuhan Bang, sejatinya Tuhan ini, yang dipanggil Tuhan ini kan sesembahan. Disembah oleh manusia yang harus diibadahi. Tuhan kan, itu namanya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah beribadah, kalau Tuhan sudah menyembah, kalau sudah Tuhan berdoa, itu pasti bukan Tuhan Bang. Saya kasih Anda contoh. Kalaulah benar Yesus ini Tuhan, yang dia bilang inkarnasi Tuhan, menjadi manusia, maka sifat tadinya Tuhan yang maha kuasa itu sudah gagal. Sebab apa? Ada sifat Tuhan itu yang tidak boleh sebaliknya. Contoh, Tuhan maha besar, kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan maha kecil. Manusia Bang, saya marah itu kalau saya dipanggil, kau maha kecil. Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan itu dipanggil maha tinggi, dia tidak mungkin menjadi maha pendek. Jadi inilah sifat Tuhan yang harus kita renungkan. Kenapa dia maha goib? Karena dia maha tidak terlihat. Bila dia nanti maha terlihat, itu sama dengan apa yang terlihat diciptakannya. Semua yang ada di muka bumi ini yang terlihat ini kan ciptaan. Termasuklah Yesus. Jadi banyak para scholar, guru-guru kita menjelaskan tentang Yesus ini ciptaan. Contoh Wahyu 3 nomor 14, atau Kolose 1:15, atau Amsal 8:22. Tapi itu kan menurut kitab. Coba dengan realita yang pasti. Contoh kalau dia terlihat. Bila terlihatnya Tuhan ini Bang, artinya dia menjadi sesuatu yang dicipta, atau menjadi sesuatu yang rendah, sesuatu yang lemah. Karena bila dia terlihat kemudian, contoh sekarang yang terjadi di muka bumi adalah 41 negara versi gambar-gambar Yesus. Ini mana satu yang betul? Nah ini di sini harus kita pikirkan juga, telaah juga. Karena inilah kemudian jadi celakanya, kemudian karena dia digambar sebagai manusia. Sebab itulah para nabi itu Bang, Rasulullah itu di abad ke-6 pun tidak ada satu pun gambarnya. Sebab takut dimanipulasi oleh orang-orang. Begini jadinya, dibuat gambar ini, inilah Tuhan. Di Japan matanya sepet. Di Indonesia kuning-kuning langsat, gondrong kayak Mat Sali. Di Malaysia kayak orang putih. Begitu. Nah tetapi coba kita pikir. Bila Yesus ini kemudian mengajarkan bahwa dirinya semata-mata hanya utusan dan bukan Tuhan, maka pantaskah kita menjadi Kristen yang mayoritas kemudian menuhankan Yesus? Maka itu tidak nyambung. Sebab itulah tadi Bang Jibril bilang, perjanjian baru itu tiada kaitan sama Yesus. Sebab ketika ditanya sama ahli Taurat, orang Saduki, hukum yang mana yang utama, maka jawab Yesus, dengarlah orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Ketika ditanya Kristen kemudian di 2000 tahun, siapa Tuhan kita? Dia adalah 100% daging, 100% manusia. Inkarnasi Tuhan yang tidak ada dasar alkitabiahnya.
Jadi bukan menyudutkan Bang Jeremy, silakan lanjut sama guru-guruku, Afwan, Bang Aki Kian Sentang, Bang Andi, Gurunda Zuma, Bunda Ramah, Bang Jibril, sama Kores. Saya izin pamit, saya mau tidur. Mantap. Selamat berjuang semuanya, mudah-mudahan ada yang ketemu hidayah malam ini. Wallahu a'lam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki Kian Sentang, lanjut. Waalaikumsalam. Kita sih cuma bisa buka matanya, kalau buka hatinya itu hak Allah. Bang Jeremy, ini kita ngobrol santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja, nggak usah. Ini kalau saya udah belajar nih ya Pak, bukti eksternalnya itu mereka dicatat oleh Bapak nih, namanya Papias, Bapak Gereja, abad kedua, mencatat bahwa Matius mengumpulkan perkataan Yesus dalam bahasa Ibrani atau Aram. Markus itu dicatat juga oleh Papias. Iya, tapi begitu kita cari tahu Papiasnya itu nggak ada Bang. Jadi ceritanya ini klaimnya ya. Jadi ada bapak-bapak gereja di abad 2, abad 3, abad 4 itu mencatat Biblos abad 1, abad 2, abad 3. Tapi begitu kita tanya Biblosnya mana, abad 1, 2-nya nggak ada. Habis itu kertasnya mana, catatan bapak gerejanya yang abad 2, 3, 4 nggak ada. Itu satu. Kedua, ini kita nggak usah ke situ lagi deh, Abang. Nanti nggak tidur Bang, mikirin kayak gituan. Yeah. Nanti aja, santai aja. Nggak, sekarang nih kalau saya tanya nih Bang, Abang, ini saya untuk membuktikan aja nih. Abang, kalau saya tanya, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Tuhan tidak menciptakan. Nah, itu pagan Bang. Karena kalau Tuhannya Yahudi, monoteis, kayak saya nih, Tuhan saya satu Bang. Beliau menciptakan segala-galanya Bang. Kalau Tuhan Abang kan berarti nggak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan, betul nggak? Karena kan kalau menurut Yahudi itu saya tahu ya, itu kan karena malaikat pemberontak kan dari Lucifer. Mana ada? Kalau di Yahudi malaikat itu nggak ada free will, sama kayak di Islam. Di Islam setahu saya ada. Nggak ada free will, Bang. Nggak, tapi jangan ke situ. Itu nanti Abang malah pusing kalau saya tanya Perjanjian Baru di mana Tuhan Abang menciptakan malaikat, malah nggak ada nanti ayatnya. Malah kita nanti mentok di situ. Abang mau mentok di situ? Enggak kan? Nggak ada ayat menciptakan malaikat Bang di sana. Nggak percaya? Kita tunggu 10 detik deh. Ini Utau Muslim apa Kristen? Utau. Bukan beda Bro. Saya Kristen. Utau Kristen. Saya Pak. Saya baca nih ya, konsep malaikat pemberontak tuh ada loh. Bukan penciptaan malaikat. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 15? 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya berapa? Maaf. 14 ayat 12 sampai 15. 12 sampai 15. Yesaya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi, sebalik maha tinggi. Malah ini, SWT nih, subhanallah, subhanahu wa ta'ala nih, maha tinggi. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. 12-nya bintang timur, bentar saya buka nih. 12 ya. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang. Ini Elohim nih, bukan Allah nih. Elohim, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu Allah Subhanahu wa ta'ala nih. Habis itu sebaiknya di dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Di mana malaikat diciptakan? Itu cerita jatuhnya malaikat kan? The fallen angel kan? Iya. Bukan Tuhan Abang menciptakan malaikat. Iya, tadinya kan dia suruh melayani Allah, tapi Tuhan Abang menciptakan malaikat. Terus dia memberontak dan akhirnya dia jatuh. Nah ini yang saya nggak sukanya kalau kita perang ayat nih, nanti jadi malah perang cita-cita sama angan-angan. Nggak, tapi Abang di Biblos Abang nggak ada kan penciptaan malaikat?
Ada nggak? Ya, di Ada kitab kan? Henok itu kalau nggak salah ada tuh di kitab Henok ya, itu yang jelasin tentang Oke, Enoch berapa? Kitab Enggak, saya belum baca. Nggak ada Bang, udah kita skip aja deh. Saya males banget nih kalau perang ayat kayak gini. Nggak ada Bang, saya udah cari juga.